Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir kita, dan kali ini yang kita bahas adalah surah Al-Infitar ayat 1 hingga ke 5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Mayoritas mushaf dan tafsir itu menamai surah ini dengan nama surah Al-Infitar, ya, sebagaimana sudah kita kenal. Tetapi ada sebagian tafsir yang menamainya dengan surah Idzas Sama'un Fatarat. Jadi memakai ayat pertama untuk dijadikan sebagai nama, dan ini yang dipakai oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ada juga yang menamai dengan surah Infatarat. Jadi diambil satu kata di ayat yang pertama ini. Ada juga yang menamai dengan nama surah Al-Munfatirah. Nah, ini berarti perkiraannya surah As-Sama Al-Munfatirah, begitu ya kira-kira. Jadi ada beberapa variasi. Ini pentingnya pembahasan ini adalah kalau bertemu dengan istilah ini jangan sampai bingung karena tidak familiar, ya. Kita kenalnya surah Al-Infitar, kok ternyata ada ulama yang mengatakan surah Munfatirah itu yang mana, begitu ya. Jadi biar kita memiliki pemahaman dengan informasi seperti ini. Nah, ayat ini termasuk Makkiyah tanpa ada perselisihan. Jadi sudah bila khilaf, ya, nggak ada perselisihan, semua ulama sepakat bahwa ayat ini memang termasuk Makkiyah. Sekedar refresh lagi, pentingnya membahas Makkiyah dan Madaniyah itu adalah supaya kita bisa menghayati asbabun nuzul dari sebuah ayat itu seperti apa, suasana ayat itu seperti apa, sehingga kalau Allah menurunkan sebuah ayat yang sifatnya mengoreksi sebuah pemahaman atau menurunkan ayat yang memberikan tekanan tertentu terhadap sebuah tema, nah, maka kita bisa menjadikannya sebagai ibrah. Nah, suasana orang-orang Mekah saat awal Rasulullah itu diutus itu kan materialistis. Maksudnya materialistis, mereka itu menjadikan dunia itu sebagai puncak dari tujuan hidup mereka. Visi mereka memang dunia saja. Apakah mereka percaya Tuhan? Percaya. Tetapi mereka memfungsikan Tuhan itu sebagai zat yang dipakai untuk memaksimalkan pencapaian-pencapaian duniawi mereka. Jadi mereka percaya Allah, tapi ya Allah itu dimintai supaya melancarkan rezeki. Itu aja fungsinya. Allah itu dimintai supaya menurunkan hujan, supaya ternaknya itu bisa menjadi banyak, supaya kalau perang itu menang. Itu saja. Makanya di Quran itu dikatakan doanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Minta kebahagiaan di dunia saja. Nah, itu dijelaskan para mufassir, maknanya adalah kalau mereka berdoa itu, ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami binatang ternak yang banyak dan sebagainya. Jadi intinya duniawi. Ya. Jadi ini tipe masyarakat musyrik di fase Mekah itu adalah tipe masyarakat yang menggunakan aspek religiositas untuk tujuan duniawi.
Nah, ini mirip dengan kondisi kita di zaman sekarang sebenarnya. Sangat mirip. Ya, zaman sekarang itu ada orang-orang yang bahkan sama sekali tidak pernah percaya kepada Tuhan, ya. Ya, sehingga orang kayak gini tuh lebih jelas tujuan hidupnya memang hanya dunia. Tapi ada juga orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memenuhi hak-hak Tuhan sebagaimana mestinya. Tidak memenuhi hak-hak Allah sebagaimana mestinya, sehingga Allah hanya diingat pas butuh. Setelah itu enggak peduli. Jadi hanya kembali ke dirinya, gitu ya. Nah, ternyata di sini di kondisi masyarakat semacam ini, itu Allah itu banyak berkali-kali menekankan tema-tema tentang kebangkitan. Ya, ini pelajaran pentingnya ya, kenapa kita perlu mempelajari Makkiyah dan Madaniyah itu. Di masyarakat yang tipenya seperti masyarakat Mekah, itu tema mengingatkan hari kebangkitan, hari kiamat, hari penghisapan, itu penting. Sudah pasti akan ditentang, sudah pasti akan banyak yang mengejek. Hari ini pun kan banyak ya, mengejek akhirat itu banyak. Orang-orang yang mengatakan akhirat hanya dongeng, itu hanya khayalannya, candunya, hanya orang-orang mabuk agama. Istilah-istilahnya kan mirip dengan zaman dulu ya, saat mengejek orang yang mempercayai akhirat. Tetapi ketika ini terus dimunculkan, itu akan membuat berpikir orang-orang yang memang ingin mencari kebenaran. Ya, gitu. Baik, itu sekedar merefresh ya pentingnya mengkaji Makkiyah dan Madaniyah. Kalau di fase Madinah itu sudah fase menata masyarakat. Jadi akidahnya sudah bagus, kemudian ditata sistemnya, ditata aturannya, ditata hukumnya. Makanya banyak sekali hukum-hukum, aturan yang turun saat umat Islam sudah hijrah ke Madinah. Nah, ayat ini itu turunnya setelah surah An-Nazi'at. Jadi An-Nazi'at dulu, kemudian antara turunnya setelah surat An-Nazi'at sebelum surat Al-Insyiqaq. Jadi turunnya itu antara An-Nazi'at dan Al-Insyiqaq. Nah, surat ini pernah disebut secara khusus oleh Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, yakni konteksnya adalah saat Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami dan membaca surat-surat panjang. Nah, itu dikritik oleh Rasulullah, ditegur keras ya. Itu ada riwayatnya, bunyinya begini: An Jabir qala qama Mu'adzun fa shallal isya al-akhirah fatawwala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afattanun ya Mu'adz aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wad-duha wa idza as-samaa'u fatarat. Dari Jabir beliau berkata, Mu'adz berdiri kemudian sholat isya yang terakhir. Nah, ini ada istilah yang harus dipahami ya. Di atas ini ada istilah al-isya al-akhirah yang diterjemahkan isya yang terakhir. Ini yang dimaksud adalah sholat isya, yang hari ini kita disebut sholat isya. Karena di zaman dulu itu ada istilah as-sholat al-isya al-ula, ada istilah al-isya al-akhirah. Al-isya al-ula itu bukan sholat isya di awal, bukan. Al-isya al-ula itu maksudnya maghrib. Jadi zaman dulu kalau disebut sholat maghrib itu sholatul isya al-ula, begitu. Isya yang pertama. Ya. Nah, isya al-akhirah cukup diterjemahkan sholat isya. Jadi konteksnya di sini adalah Mu'adz mengimami sholat isya. Kemudian beliau memanjangkan sholatnya. Memanjangkan sholat isyanya itu. Mungkin membaca surat Al-Baqarah atau apa begitu ya. Sementara makmumnya di situ macam-macam, dan di antara mereka ada orang yang butuh segera selesai sholat. Mungkin ada urusan di rumahnya, ada urusan kerja dan sebagainya. Sehingga mengeluh ya, yang jadi makmum ini memutuskan untuk mufaraqah, jadi memisahkan diri dari jamaah itu, kemudian sholat sendiri, setelah itu lapor pada Rasulullah. Ketika dilaporkan, marah Rasulullah. Jadi Mu'adz itu ditegur keras, afattanun ya Mu'adz, apakah kamu mau jadi
pemfitnah wahai Mu'adz, gitu ya. Jadi jangan, tidak boleh kalau ngimami membaca surat panjang-panjang, ya. Kecuali memang yang diimami itu sudah terbiasa panjang-panjang, itu kan ada jamaah khusus ya. Tapi kalau jamaah umum tidak boleh panjang-panjang. Terus Rasulullah merekomendasikan aina kuntaan sabbihisma rabbikal a'la, di mana kamu dari surat sabbihisma rabbikal a'la. Nah, berarti maknanya kalau ngimami kira-kira bacalah surat yang panjang ya seperti surat Al-A'la. Meskipun hafal Quran udahlah, jangan usah panjang-panjang ya. Bukan momen untuk menunjukkan hafalannya, itu enggak. Kalau mau panjang-panjang, benar-benar ingin menikmati sholat sendiri, mau khatam semalam silakan, itu ya. Itu ya. Jadi surat sabbihisma rabbikal a'la. Kalau mau surat Al-Baqarah bisa memecah segmennya kira-kira sepanjang Al-A'la boleh. Ya. Jadi jangan sampai surat Al-Baqarah dibaca semuanya. Ini jamaah kalau misalnya kita membaca Al-Baqarah alif lam mim sudah rasanya lemes begitu ya. Nah, ini harus dibiasakan, harus jadi kebiasaan bagi kita. Kalau kita memulai membaca surat yang panjang-panjang, itu dipotong yang kira-kira panjangnya seperti Al-A'la. Jadi alif lam mim sampai 5 ayat di surat itu misalnya. Nah, itu tidak masalah semacam itu ya. Tapi untuk memotong surat panjang-panjang itu ada ilmunya ya, tidak sembarangan ya. Jadi jangan sampai memotong sesukanya, karena beda tema, beda konteks, itu nanti bisa parah, nanti pengertiannya bisa rusak itu. Fawailul lil musallin, berhenti, wah bahaya itu, pemaknaan semacam itu keliru ya. Makanya harus ada harus didasarkan ilmu yang aman ya, surat-surat pendek di juz 30 itu ya. Wadduha termasuk surat Ad-Duha. Jadi surat Al-A'la, surat Ad-Duha, wa idzas sama'un fatar, dan surat Al-Infitar. Ya, ini kan surat pendek-pendek ya. Nah, poinnya di situ sebenarnya. Dan sebagaimana sudah pernah kita kaji, surat Al-Infitar itu termasuk salah satu dari 3 surat yang direkomendasikan Nabi jika ingin bisa membayangkan hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, ini pernah kita kaji ya, ada hadisnya itu. Di Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Barang siapa yang senang melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Jadi gambaran paling grafik ini ya, gambaran tentang kiamat yang kalau kita hayati betul maknanya, bisa membayangkan secara bahasa dengan tepat, insya Allah bayangan kiamat itu paling mendekati kondisi aslinya nanti ya. 3 surat ini isinya apa? Isi surat Al-Infitar ini intinya ingin menegaskan, mengingatkan lagi tentang hari kebangkitan. Intinya di situ ya. Hari kebangkitan, hari penghisapan, dan kita diajak untuk mewaspadai hari itu. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Idzas sama'un fatarat. Idza dalam bahasa Arab itu ada 2 macam ya, yang paling penting. Yang pertama dinamakan idza syartiyah, idza yang bermakna syarat. Yang kedua adalah idza fujaiyah. Idza fujaiyah itu idza yang bermakna tiba-tiba. Ya. Jadi kalau idza syartiyah biasanya diterjemahkan jika. Kalau idza fujaiyah biasanya diterjemahkan tiba-tiba, atau kadang diterjemahkan ternyata, gitu ya. Nah, idza yang bermakna syarat itu makna dasarnya itu sebenarnya adalah dzarfuz zaman lil mustaqbal, keterangan waktu untuk peristiwa yang akan terjadi. Jadi misalnya ya, saya punya kalimat idza darasta najahta. Ya, terjemahnya adalah
jika kamu belajar maka kamu akan berhasil. Nah, itu kata idza yang kita terjemahkan jika itu sebenarnya juga mengandung makna keterangan waktu untuk sesuatu yang akan terjadi. Kenapa dikatakan sesuatu yang akan terjadi? Karena kata kerja belajar itu belum terjadi. Ya, makanya idza darasta, kalau kamu belajar di masa yang akan datang, maksudnya gitu ya. Kalau kamu belajar nanti, maka kamu akan bisa sukses. Makanya istilahnya adalah dzarfuz zaman lil mustaqbal. Ya. Kalau dari sisi kajian nahwu, kajian i'rab ya, ini agak lebih dalam sedikit. Kalau antum belum bisa menangkap ya, nantilah suatu saat kalau sudah ngerti bahasa Arab, saya terangkan aja karena ini direkam ya. Idza itu diungkapkan para ulama dengan bahasa yang paling ringkas adalah khafidun lisyartihi mansubun bijawabihi, istilahnya. Khafidun lisyartihi itu maksudnya adalah memajrurkan syaratnya dan dinasobkan karena jawab syaratnya. Nah, ya. Maknanya bagaimana? Saya kasih contoh lebih mudah yang tadi ya. Ada kalimat idza darasta najahta. Idza darasta najahta. Nah, idza itu kalau dari sisi kelas kata itu masuk isim. Nah, saya kira antum pernah mempelajari kelas kata dalam bahasa Arab ya, yang intinya terdiri dari 3, isim, fi'il dan harf. Nah, idza itu termasuk isim kalau posisinya sebagai dzarf zaman. Ya. Nah, kata idza darasta itu susunan sintaksisnya adalah sebagai susunan idhofah. Idzanya itu mudhaf, darasta itu mudhaf ilaih. Nah, karena mudhaf ilaih maka statusnya itu dimajrurkan, dikasrohkan itu ya, kasrah atau kasrotain. Itu istilahnya majrur. Nah, dikatakan khafidun lisyartihi, idza itu memang menjadi kata yang menjadi penyebab kata sesudahnya atau kalimat sesudahnya dimajrurkan. Jadi kalau di i'rabi idza mudhaf, darasta mudhaf ilaih majrur. Nah, karena darasta itu sebagai syarat maka menjelaskan kalimat di sini khafidun lisyartihi, memajrurkan syaratnya. Mansubun bijawabihi maksudnya idzanya sendiri itu i'rabnya adalah mansub, dinasobkan. Ya, idza itu di i'rabnya adalah dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Karena keterangan waktu. Keterangan waktu itu memang umumnya nasab. Seperti misalnya zahabtu ila Surabaya yauman, misalnya suatu hari saya pergi ke Surabaya. Yaumannya ini adalah dinasobkan. Kenapa? Karena keterangan waktu. Prinsip umumnya semua keterangan waktu itu nasab, ya, dinasobkan. Zahabtu ilal masjid naharon, misalnya aku pergi ke masjid kemarin itu di siang hari. Nah, naharon juga keterangan waktu, nasab. Nah, termasuk idza itu nasab. Kenapa? Karena keterangan waktu tadi. Ya, mansubun bijawabihi, dia itu dinasobkan dengan jawabnya, jawab syarat maksudnya. Jawab syaratnya apa pada kata idza darasta najahta? Jawab syaratnya adalah najahta. Ya. Ya, najahta itu adalah keterangan waktunya. Najahta itu kan sebuah kejadian ya. Kejadian sukses itu terjadi kapan? Ya, terjadi pada saat ketika Anda belajar, itu ya. Nah, ini nggak harus detail memahaminya, nah, tapi kalau sudah paham bahasa Arab, insya Allah nanti bisa menangkap lebih detail. Itu secara sintaksis seperti itu. Nah, idza di sini itu dari sisi ilmu balaghah mengandung unsur tasywik. Tasywik itu apa? Tasywik itu membuat penasaran, membuat orang itu jadi pingin tahu apa yang akan diinformasikan sesudahnya. Nah, informasi yang disampaikan dengan idza itu pada jawab syaratnya itu. Idza samaun fatarat. Wa idza kan banyak gitu ya. Terus sebenarnya mau apa? Apa yang mau disampaikan? Kalau kalimatnya pendek kan langsung diketahui informasi yang dimaksud ya. Idza darasta, kalau kamu belajar. Itu kan informasi berikutnya masih umum ya. Apa yang mau disampaikan? Kalau kamu belajar mungkin aja jawabannya idza darasta ahbabtuka misalnya, saya akan mencintaimu misalnya, kan mungkin ya. Idza darasta a'taituka malan, saya akan memberimu harta misalnya. Itu informasi dari jawab syarat.
Ya, kalau pendek langsung bisa diketahui, tapi kalau panjang itu orang belum langsung tahu, sehingga timbul rasa penasaran. Gitu ya. Nah, karena timbul rasa penasaran, nah inilah yang dalam bahasa Arab disebut dengan fungsi tasywiq. Membuat rindu, membuat pengen tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Itu teknik penggunaan idza pada saat syaratnya itu dibuat panjang dengan cara diatofkan berkali-kali dengan banyak kalimat. Ya. Kata as-sama bermakna langit ya, sudah kita bahas. Langit adalah satu entitas di atas kita yang bentuknya seperti kubah. Infatorat itu adalah mutawi fatara. Jadi fatara itu bermakna membelah. Infatara bermakna terbelah yang disertai dengan retakan-retakan. Ya. Nah, kapan terbelahnya langit yang disebut dalam ayat ini? Jawabannya adalah langit terbelah pada ayat ini itu zahirnya, kata Ibnu Asyur, terjadi sebelum hari kiamat. Jadi ini beda dengan sebelumnya yang kita bahas, wa idzas sama kusyitat, idzas sama ukusyitat itu ya, langit terkuliti itu beda. Infatorat di sini adalah retak belah yang terjadi sebagai tanda kiamat akan segera terjadi. Jadi ketika alam semesta sudah mulai rusak susunannya, maka diantaranya adalah langitnya retak, terbelah. Kalau kusyitat dalam surat At-Takwir sebelumnya, nah itu terbelahnya langit untuk memberi jalan malaikat turun. Ya, karena mereka menghadiri hari penghisapan untuk menjadi saksi ya bagi manusia yang dihisab. Berikutnya, wa idzal kawakibun tasarat. Idzanya sama dengan ayat yang pertama. Ya, idza dzarf yang bermakna syarat juga. Kawakib itu jamak dari kaukab yang bermakna bintang. Kemarin sudah kita bahas ya, bintang itu mencakup benda langit di atas itu, entah yang sekarang itu disebut sebagai planet, asteroid, meteor, termasuk yang disebut dengan star itu ya, itu dalam bahasa Arab semuanya disebut kaukab. Diterjemahkan dengan kawakib. Intasarat itu mutawi dari kata nasara. Jadi efek atau dampak atau akibat dari kata nasara. Nasara itu bermakna menghamburkan, lawan dari jamaah. Kalau jamaah itu mengumpulkan, nasara itu menghamburkan. Ya, menghamburkan, bayangkan seperti misalnya saya punya beras, kemudian saya lemparkan ke tanah sehingga terhambur dan tidak beraturan. Itu dalam bahasa Arab dinamakan nasara. Intasara berarti terhambur, terserak-serak itu tadi. Jadi bayangkan kata intasara itu, nasara itu sesuatu yang tidak teratur, terserak-serak dari benda yang dilempar. Nah, jadi istilah intasara itu sebenarnya hukum asalnya dipakai untuk konteks sesuatu yang terhambur di atas tanah. Tapi kadang secara majazi dipakai untuk sesuatu yang dihamburkan di udara, itu boleh juga. Ya, misalnya di Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi faja'alnahu haba'am mansura. Aku jadikan amal mereka itu seperti debu yang mansur, yang dihamburkan. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana amal orang yang tidak beriman itu sia-sia di akhirat, terhambur. Jadi nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di hari penghisapan. Ya. Jadi kata wa idzal kawakibun tasarat ini itu menggambarkan bagaimana ketika bintang-bintang itu nanti di hari kiamat itu akan berhamburan, berpisah-pisah, berserakan dan tidak teratur. Wa idzal biharu fujirat. Bihar itu jamak dari bahrun. Bahrun itu lautan. Kenapa dijamakkan? Ya karena memang lautan banyak toh. Nah, karena banyak itu maka diberi nama berbagai macam ya. Dari lautan-lautan kecil sampai lautan samudra yang besar-besar itu. Fajjara itu bermakna membuat air bergolak ya, sehingga berubah dari kondisi normal sampai meluap hingga level menggenangi tanah sekitarnya. Nah, itu fajjara. Secara bahasa itu kalau makna detailnya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan wa idzal biharu fujirat itu boleh kita terjemahkan ketika laut oleh Allah dibuat meluap
Meluapnya itu sampai semua laut itu akhirnya bercampur jadi satu, yang asin dan yang tawar jadi satu, sampai bumi waktu itu semuanya lautan. Ya, itu fungsi dijelaskan wa idzal biharu fujirat. Jadi sudah bisa kita bayangkan sampai sini ya. Jadi hari kiamat itu mulai dari awal terjadinya itu nanti langit akan retak-retak, pecah terbelah. Lalu kemudian bintang-bintang di atas itu semuanya berhamburan seperti biji-bijian yang kita sebarkan pada tanah. Lalu kemudian laut akan bergolak luar biasa sampai semuanya tergenang air. Ini ribuan kali dari tsunami ya kira-kira dahsyatnya. Karena kalau tsunami gitu aja sudah ngeri banget ya. Nah ini sampai bersatu ya. Semua lautan itu bersatu sehingga bercampur semua lautan sampai seluruh bumi ini menjadi tergenang. Wa idzal quburu bu'tsirat. Dan ketika kubur jamak dari qabrun. Qabrun bermakna kuburan. Ya. Bu'tsirat dari kata ba'tsara. Ba'tsara itu fi'il manhut. Manhut bahasa Arab dari kata nahata. Makna nahata itu makna bahasanya adalah memahat ya. Jadi manhut itu fi'il yang dipahat. Kenapa? Karena kata kerja ini dikatakan dipahat karena dia dikonstruksi dari dua kata digabung jadi satu. Nah, itu makanya dinamakan fi'il manhut. Ba'tsara itu berasal dari ba'asa dan asaro. Ba'asa dan asaro, mengeluarkan lalu menghamburkan. Jadi ba'tsara itu makna bahasanya begitu. Jadi kalau disebut ba'tsara, bayangkan sesuatu itu dikeluarkan kemudian dibalik dan dihamburkan. Itu ba'tsara. Jadi bu'tsira berarti dikeluarkan, dibalik dan dihamburkan. Kalau misalnya orang Arab mengatakan ba'tsartut turab, ya, maka maknanya adalah aku mengeluarkan tanah, membaliknya dan menghamburkannya. Kalau orang Arab mengatakan ba'tsartul mata', maka maknanya aku mengeluarkan barang-barang itu, kemudian ku balik, lalu ku hamburkan. Kalau orang mengatakan ba'tsartul haud, maka maknanya aku menghancurkan kolam sampai bagian bawahnya ku jadikan bagian atas, ku keluarkan dan ku hamburkan. Nah dia. Nah sekarang bayangkan kuburannya itu dikeluarkan isinya, yang bawah dijadikan atas, yang atas dijadikan bawah, kemudian dihamburkan sehingga keluarlah itu mayat-mayat, tulang belulang dan remukan-remukan tubuh manusia yang hancur di bawah tanah. Itu gambaran yang ingin disampaikan melalui kata-kata wa idzal quburu bu'tsirat. Jadi memang untuk menggambarkan haulul qiyamah, bagaimana ngeri dan seramnya kiamat itu. Ya, jadi bagaimana kuburan itu bagian bawahnya dikeluarkan, dihamburkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini jawab syaratnya. Ini seperti kata najahta yang saya sebutkan dalam contoh idza darasta najahta tadi. Jadi kalau mau singkat sebenarnya ayatnya itu berbunyi andaikan dipotong ya. Jadi enggak dipanjangkan idzanya. Andaikan satu kalimat itu kalimatnya sebenarnya hanyalah idza samaun fatarat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. Jika, yakni pada saat atau ketika langit itu sudah pecah, maka, gitu ya, jawab syarat selalu ada kata maka. Maka alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka jiwa akan mengetahui dan seterusnya, gitu ya. Berarti ini sebenarnya yang dimaksud informasi terpenting yang hendak disampaikan Allah pada hamba. Allah memberikan pembukaan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kiamat. Tujuannya adalah untuk mengajarkan informasi yang terpenting ini. Jadi dari semua syarat-syarat tadi, yang paling penting jawab syaratnya ini sebenarnya harus kita perhatikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang disampaikan di sini? Alimat dari kata alima bermakna mengetahui. Kenapa ada tak ta'nis di situ? Karena pelakunya, fa'ilnya, ya, karena pelakunya atau fa'ilnya itu yakni nafsun itu muannas secara maknawi. Jadi jiwa itu dianggap perempuan secara maknawi. Sehingga kata kerjanya itu dikasih tak ta'nis. Alimat, bukan alima. Ya, alimat. Alima bermakna mengetahui secara yakin ya. Itu dinamakan alima. Nafsun bermakna jiwa. Ini maksud adalah kullu nafsin, setiap jiwa.
Jadi dinakirahkan untuk mencakup semua jiwa. Ma qaddamat wa akharat, sebenarnya adalah ma mausul, jadi bisa kita ganti alladzi ya. Alimat nafsun alladzi qaddamat wa akharat, kira-kira begitu. Andai kan bisa dikasih alladzi ya. Tapi ini nggak bisa karena alladzi itu biasanya sebelumnya ma'rifah. Ya. Kalau alladzi itu syaratnya adalah kata sebelumnya harus ma'rifah, harus mu'arraf, harus definitif ya kalau bahasa Inggris begitu. Ya, qaddamat, qaddama itu makna bahasanya adalah mendahulukan, dibuat lebih awal, itu makna qaddama. Kalau akhara dibuat paling akhir, nah, itu makna bahasanya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan qaddama di sini? Qaddama di sini yang dimaksud adalah amal yang telah dilakukan. Jadi amal dilakukan itu dipakai kata qaddama itu untuk menunjukkan bahwa amal itu seperti dipersembahkan gitu. Jadi qaddama itu kan seperti dibawa kemudian dimajukan, dipersembahkan. Nah, itu bahasa kinayahnya, bahasa majasinya seperti itu. Sehingga dimaknai ini maksud qaddama adalah melakukan amal, entah amal baik atau amal buruk. Jadi alimat nafsum ma qaddamat, berarti jiwa itu pada momen ini nanti akan mengetahui semua yang telah ia lakukan. Semua yang ia lakukan nanti akan diketahui di hari penghisapan itu. Taunya apakah tiba-tiba tahu begitu? Tiba-tiba dikasih pengetahuan? Tidak. Yang dimaksud tahu adalah pada saat catatan amal sudah dibentangkan, barulah dia menjadi tahu semua amalnya, besar maupun kecil. Ya. Bisa juga dimaknanya qaddamat ini adalah amal yang dilakukan di awal umur. Ya, itu juga logis dari makna qaddama itu ya, karena dilakukan di awal-awal maksudnya. Di awal umur itu apa saja, baik amal baik maupun amal buruk. Ya. Mungkin juga dimaknai qaddama itu amal yang dilakukan dengan segera. Karena amal itu kan ada yang dilakukan dengan berlambat-lambat ya. Ya, disuruh menunda-nunda. Iya, atau diam, nggak ngereken ya, enggak. Nah, itu kadang ada yang seperti itu. Ada amal yang kalau dilakukan secepat mungkin, yang diistilahkan dengan istilah mubadarah. Adapun akhara itu adalah amal yang tidak dilakukan. Jadi orang itu bahkan juga ditunjukkan oleh Allah amal yang seharusnya bisa ia lakukan tapi nggak ia lakukan. Apa fungsinya? Dijelaskan semacam ini. Fungsinya adalah supaya orang itu semakin lebih terasa penyesalannya. Dulu kok aku nggak melakukan begini ya, padahal aku mampu. Kenapa sih aku dulu sebenarnya bisa begini kok nggak aku lakukan? Nah, itu maksud dari akhirat semacam itu. Di hadis itu sampai ada pernyataan begini ya, semua orang di akhirat itu nanti akan menyesal ya. Pasti. Semua akan menyesal. Yang ahli maksiat itu menyesal, kenapa ya aku kok dulu melakukan ini? Yang soleh pun juga menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya adalah karena kenapa saya dulu itu kok kurang soleh? Menyesalnya. Saya bisa lebih hebat dari itu sebenarnya, tapi kok kenapa saya nggak melakukannya? Kok lemah banget ya jiwa saya, begitu ya? Ya. Kita akan bisa merasakan peringatan ini kalau sudah pernah merasakan namanya menyesal. Ya. Dalam hidup itu kadang-kadang kita akan diuji dengan sebuah penyesalan yang benar-benar menyesal ya. Kenapa kok saya begitu dulu, kok bodoh banget kita melakukannya. Andaikan saya nggak begitu, pasti saya akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan semacam ini. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu paling tidak akan bisa memberikan gambaran seperti apa penyesalan di hari kiamat itu. Karena di hari kiamat salah satu namanya adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Itu memang semua orang kan menyesal. Ya, termasuk di antaranya ini. Jadi suka menunda-nunda. Ya, sekaligus mengajarkan kepada kita jangan punya akhlak yang menunda-nunda. Itu pasti akan menyesal. Mahasiswa yang gagal kuliah itu secara pasti ada sifat menunda-nunda yang ia lakukan. Nggak sampai gagal kuliah lah. Misalnya levelnya adalah tidak mengerjakan tugas, sehingga akhirnya tidak
nggak lulus dalam satu mata kuliah. Itu kan mesti ada penyebabnya toh. Penyebabnya apa? Menunda-nunda itu mesti ada. Ya. Perbuatan menunda-nunda itu memang kelemahan, jenis ajzun. Jenis ajzun. Bahkan kasal, sebuah kemalasan. Apa bedanya ajzun dengan kasal? Kemalasan itu adalah seseorang itu tidak melakukan sesuatu padahal mampu. Itu namanya malas. Kalau ajzun, tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu. Nah, ya. Dan kebanyakan yang menimpa orang itu penyakit malas itu sebenarnya. Wah, ini banyak. Makanya saking buruknya jiwa itu sampai Rasulullah itu berdoa untuk menghilangkan itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kelemahan dan kemalasan itu banyak membuat hidup kita jadi gak karuan. Jadi rencana-rencana hancur, proyek-proyek terbengkalai, target-target gak tercapai. Itu karena ajzun dan kasal. Ya. Semuanya pasti pernah mengalami. Saya sendiri pernah mengalami momen di mana semangat melakukan sesuatu tapi oleh Allah dibuat sakit. Nah, berarti ajzun ya. Dikasih ajzunnya, sudah namanya sakit, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada momen sebenarnya mampu tapi tidak melakukannya. Pasti semua akan diuji itu ya. Kalau bisa melewatinya, Masya Allah, luar biasa ya. Akhirat. Mungkin juga akhirat itu adalah amal yang sifatnya mengalir terus, entah itu pahala atau dosa. Itu juga bisa dimaini akhirat. Jadi orang melakukan sebuah amal, kemudian amal tersebut itu ditiru oleh orang lain, maka akan terus mengalir itu, pahala atau dosanya. Nah, itu masuk dalam definisi akhirat. Kenapa dikatakan akhirat? Karena dia itu amalnya itu mengalirnya setelah dia mati, gitu ya. Makanya dinamakan akhirat. Jadi betapa bahagianya orang yang meninggal nanti itu, kemudian di akhirat mendapatkan catatan amal, dia merasa tidak pernah melakukan, tapi kok banyak banget. Ternyata itu adalah amal jariah. Dan amal jariah itu yang disebut dalam hadis Nabi kan 3 ya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh. Itu ya. Ilmu manfaat adalah ya ngajarkan agama, ngajarkan din, dipraktekkan orang. Akhirnya kita mendapatkan bagian pahala dari itu. Kalau sedekah jariah itu yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf itu kan dipakai selama terus dipakai, ya mengalir terus. Wakaf tanah dipakai untuk masjid, selama masjid dipakai, mengalir terus itu. Kalau anak soleh ya paham lah, anak soleh itu mencakup cucu-cucunya. Jadi kalau semuanya jadi soleh kan selalu mendapatkan pahala dan kebaikan itu. Ini masuk akhirat ini ya. Orang yang bisa melihat akhirat terkait dengan amal soleh itu adalah orang yang perhatian pada 3 sumber amal jariah ini. Dia serius memperhatikan hartanya, dia serius memperhatikan ilmunya, dan dia serius memperhatikan anaknya. Ya. Serius memperhatikan hartanya artinya berarti ketika dia mengumpulkan harta itu ya bukan hanya untuk dinikmati yang habis begitu, enggak. Tapi dia memikirkan amal jariah apa yang bisa kita lakukan, wakaf apa yang bisa aku lakukan supaya aku mendapatkan amal jariah dari hartaku ini. Ya. Dari sisi ilmu ya berarti saya mencari ilmu bukan hanya untuk saya sendiri, tapi bagaimana saya juga mengajarkan orang lain. Kalau diajarkan kemudian diamalkan, saya akan mendapatkan pahala itu. Nah, ketika anak berarti memproduksi anak sebanyak-banyaknya kalau bisa. Dan kalau tidak bisa, anak yang diberikan Allah itulah yang dididik sebaik-baiknya. Nah, gitu ya. Itu adalah cara pikir orang yang memang memperhatikan kemaslahatan akhiratnya setelah mengetahui ilmu dan dalil semacam ini. Ya, tapi sebaliknya ada pula orang yang mengalir terus dosanya karena dia memberikan contoh keburukan. Sampai hari ini putranya Nabi Adam yang bernama Qabil itu selalu mendapatkan bagian dosa pembunuhan karena dia yang pertama kali membunuh itu. Ya, memberikan contoh kasus pembunuhan itu. Kan ngeri itu ya. Ada berapa banyak pembunuhan. Jadi Hitler itu berapa juta membunuh orangnya. Kena dosanya Habil, kan ngeri ya, ngeri banget. Makanya jangan Qabil ya, makanya jangan sampai
memberikan contoh, menginspirasi hal-hal yang buruk. Nah, hari ini tuh gampang sekali membuat orang itu terinspirasi dan meniru sebuah tren-tren. Sayangnya hari ini yang muncul kan tren-tren receh ya. Oke. Nah, kalau kita memanfaatkan medsos untuk mengajarkan tren-tren yang baik kan Masya Allah, luar biasa itu. Tren bagaimana merespon sesuatu. Ya, kita trenkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya tren istighfar. Kan ya keren kan gitu ya. Tren menutup aurat dengan baik. Itu perlu dimanfaatkan dengan baik itu media sosial hari ini. Itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Baik, jadi lafadz alimat nafsum ma qaddamat wa akharat itu intinya ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jiwa itu nanti semuanya akan mengetahui seluruh amalnya, baik maupun buruk, besar maupun kecil. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan yang dampaknya terjadi setelah mati pun juga akan diperlihatkan oleh Allah nantinya. Nah, ayat ini mengandung unsur wa'id. Ada unsur ancaman kepada orang-orang musyrik yang tidak mengimani akhirat. Karena orang yang tidak mengimani akhirat itu adalah orang yang tidak pernah peduli dengan amalnya selama itu memberikan keuntungan baginya. Nah, itu diancam oleh Allah dengan ayat ini. Termasuk juga memberi kabar gembira bagi orang-orang bertakwa. Dengan adanya hisab ini, maka dia akan dibalas dengan balasan yang baik. Termasuk juga memberikan hati yang antara rasa takut dan gembira kepada orang mukmin yang mencampur amal soleh dengan kemaksiatan. Ya, dengan adanya kayak begini itu dia gembira jika Allah menerima amal soleh, tapi juga takut dengan dampak amal buruknya. Dan memang kalau di Quran kan diceritakan orang mukmin itu ada 3 tingkatan. Ada orang yang sabiqun bil khairat, yang level tinggi inilah ya, orang yang kesalehannya sangat tinggi. Ada yang mencampur amal soleh dengan amal buruk, ya maksiat terus tobat, maksiat lagi, tobat lagi, nyesal lagi, nangis lagi, maksiat lagi, terus begitu. Itu contoh orang yang mencampur amal baik dengan amal soleh ya. Nah, yang terakhir itu adalah orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum sempat bertobat, tapi dia mukmin, masih ada la ilaha illallah dalam hatinya. Nah, ini memang seperti itu. Di Quran dinyatakan demikian. Faktanya orang itu seperti itu. Jadi jiwa memang macam-macam ya. Ada yang memiliki jiwa yang sangat kuat sehingga konsisten menjalankan din. Ada yang lemah, ingin menuju ke kuat. Ada yang pertengahan, ada yang memang lemah sekali, tapi dia tetap mengakui bahwa tiada ilah selain Allah. Ya. Baik, saya kira itu untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sebelum diakhiri ada yang mau bertanya, silakan kalau ada.